Perkenalkan, nama saya Aditya Yusdifan Livi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tema transaksi dalam bisnis Islam. Apa itu bisnis Islam atau sering disebut bisnis syariah? Yaitu kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berdasarkan pada syariat. Kata syariat berarti menentukan atau menetapkan yang telah digariskan oleh agama, tidak berfokus pada aktivitas jual beli saja, namun memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang diperjualbelikan melalui proses akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha dalam agama Islam. Perbedaan bisnis syariah dan bisnis konvensional. Perbedaan itu terletak daripada panduan dan batasan yang ditetapkan berdasarkan syariat agama Islam. Umumnya, bisnis konvensional hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan semata, sedangkan bisnis syariah juga memperhatikan aspek kebermanfaatan dan peraturan agama di samping mendapatkan imbal hasil dari transaksi jual beli tersebut. Selain itu, transaksi syariah juga mempertimbangkan konsep halal dan haram dari segi produk, transaksi pemasaran hingga akad muamalah. Kemudian, hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah sendiri didasarkan pada aspek-aspek duniawi seperti jumlah kuantitas atau profit, melainkan halal dan haramnya muamalah. Konsep halal dan haram ini meliputi segala jenis transaksi, mulai dari penggunaan harta, cara memperolehnya, perjanjian bisnis, serta aktivitas keuangan di dalamnya. Dalam hukum bisnis syariah dikatakan halal apabila unsur-unsur jual belinya masih dalam batas syariat Islam. Sementara hukum bisnis syariah dikatakan haram apabila mengandung hal-hal yang menentang ketentuan agama Islam. Berikut adalah ciri-ciri bisnis syariah. Yang pertama adalah terdapatnya akad. Akad ini sangat penting. Seperti contohnya, akad itu tidak hanya seperti ijab kabul dalam pernikahan, tetapi ada juga akad transaksi jual beli. Tanpa akad yang jelas, sebuah transaksi bisnis hukumnya dapat berubah dari halal menjadi haram. Misalnya dalam akad perbankan, Islam tidak mengenal istilah bunga, tetapi menggunakan konsep akad bagi hasil. Padahal jika dilihat, kedua produk perbankan tersebut sama-sama mengambil keuntungan. Hanya saja akad transaksi di awal berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perjanjian antara penjual dan pembeli. Yang poin kedua adalah halal. Nah, salah satu perbedaan bisnis konvensional dan syariah adalah terkait hukum halal dan haram. Mungkin dalam bisnis konvensional tidak terdapat batasan produk yang boleh dijual. Namun, sesuai hukum bisnis syariah, tidak seluruh produk dapat diperjualbelikan. Dalam transaksi syariah, jenis produk halal dijadikan objek jual beli adalah produk dengan kandungan intrinsik halal, yaitu tidak mengandung babi, minuman keras, narkoba, dan sebagainya, atau barang-barang hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, produk juga harus didapat dengan cara yang halal, bukan hasil curian, bukan hasil korupsi, ataupun barang selundupan. Poin ketiga adalah tidak mengandung unsur gharar, masyir, dan riba. Nah, ini pentingnya nih dalam kita mengetahui transaksi syariah. Islam telah mengatur secara jelas praktik jual beli dan produk yang mengandung unsur riba atau bunga, masyir atau perjudian, ghar atau ketidakjelasan dilarang jelas oleh Islam. Hal tersebut dikarenakan tiga hal. Tadi berpotensi merugikan salah satu pihak.
Padahal dalam Islam setiap manusia itu wajib bersikap adil dan tidak zalim terhadap sesamanya. Kemudian next ini prinsip bisnis syariah. Yang pertama adalah prinsip murahabah. Nah, dalam prinsip murahabah adalah akad jual beli yang dijelaskan secara detail, terperinci antara penjual dan pembeli, supaya dalam akad ini penjual bisa memberikan informasi yang lengkap pada pembeli terkait kualitas, ya ada harga juga, ada kondisi, sampai syarat pembelian. Kemudian transaksi dapat diselesaikan apabila penjual dan pembeli saling bersepakat terhadap suatu perjanjian. Poin kedua adalah prinsip salam. Nah, prinsip salam merupakan akad jual beli yang diterapkan saat transaksi bisnis dilakukan dengan cara memesan. Cara kerja prinsip salam adalah pembeli melakukan pemesanan dengan syarat tertentu dan menyetorkan uang muka sebagai jaminan atau dilunasin di awal. Kemudian produk akan diberikan ke penjual setelah pada waktu yang telah disepakati. Tapi dalam hal ini harus diperhatikan juga bahwa dalam hal transaksi harus ada kesepakatan yang jelas terkait hasil produk, mulai dari ukuran, kualitas, kondisi, jumlah, dan sejenisnya. Apabila penjual tidak memproduksi barang sesuai dengan kesepakatan di awal, maka terdapat barang cacat, maka penjual itu harus bertanggung jawab dengan melakukan komunikasi dengan pembeli agar barang itu bisa di-return. Nah, pada poin ketiga adalah prinsip istisna. Nah, prinsip istisna ini hampir mirip dengan prinsip salam. Kedua akad ini memiliki akad yang sama, memesan di awal ke penjual namun pembeli belum memberikan sejumlah uang di awal. Nah, syarat-syarat produk juga harus memenuhi sama seperti prinsip salam tadi, harus disepakati bersama di awal pemesanan. Nah, poin keempat adalah prinsip musyarakah. Nah, prinsip musyarakah adalah akad kerjasama untuk mendirikan suatu bisnis dan pengelolaannya secara bersama. Keuntungan dari bisnis ini dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terdapat kerugian, maka harus ditanggung bersama sesuai perjanjian di awal. Nah, poin kelima adalah prinsip mudrahabah. Nah, prinsip mudrahabah merupakan akad kerjasama untuk mendirikan suatu bisnis di mana terdapat pembagian peran antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian bisnis akan ditanggung oleh keduanya. Next. Berikutnya adalah contoh bisnis syariah di Indonesia. Saya akan menampilkan 5 contoh bisnis syariah di Indonesia yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman yang melihat video saya ini. Yang pertama itu adalah bisnis kuliner halal. Nah, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, bisnis kuliner yang menjanjikan kehalalannya banyak dicari orang, sebab mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Untuk contoh yang kedua adalah dalam hal wisata dan travel religi. Nah, banyak saudara-saudara muslim kita ini yang ingin berhaji, mungkin itu adalah salah satu contoh. Nah, jadi kita harus terapkan membuat wisata dan travel religi agar kedepannya itu lebih banyak lagi teman-teman yang termotivasi untuk menjalankan wisata dan travel bisnis syariah. Poin ketiga adalah penitipan anak Islami. Pada saat ini banyak orang tua yang disibukkan dengan pekerjaan sehingga tidak sempat membimbing anak dari segi spiritual. Oleh karena itu,
penitipan anak Islami ini mungkin bakal jadi salah satu contoh bisnis syariah yang bisa Anda buka. Cara membuka bisnis penitipan anak Islami dengan konvensional tidak terlalu berbeda. Selama proses penitipan hanya perlu menyediakan bimbingan keagamaan kepada anak-anak, misalnya pembimbingan baca doa sebelum aktivitas, belajar sholat, dan mengaji. Untuk poin yang keempat mungkin bisa untuk membuka distro Islami ya. Nah, distro Islami ini atau butik Islami ya mungkin bisa disebut itu, karena kita ketahui kan untuk sekarang ini kesadaran menutup aurat masyarakat di Indonesia yang mengalami peningkatan. Banyak muslimah ini dia mulai aktif mengenakan hijab dan produk-produk fashion Islami lainnya. Oleh karena itu, distro Islami ini mungkin menjadi salah satu bisnis syariah yang bisa Anda coba. Yang terakhir, poin kelima adalah kosmetik halal. Nah, kosmetik halal ini kan atau skincare telah menjadi kebutuhan utama kaum wanita. Sayangnya masih banyak perawatan wajah dan tubuh yang tidak tercantumkan label halal sehingga hukumnya menjadi tidak jelas. Akhirnya pengguna muslim kerap tidak paham kosmetiknya ini mengandung bahan yang diharamkan atau 100% halal. Nah, kondisi ini menjadikan usaha kosmetik halal ada salah satu contoh bisnis syariah terbaik untuk dijalankan. Anda dapat menjualkan produk kosmetik halal yang sudah ada atau membuat produk sendiri dengan bahan-bahan yang pasti kita sendiri bisa menjamin kehalalannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada sedikit banyak kesalahan dalam tutur kata saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.